Kenapa kamu masih belum berani melangkah? Padahal impianmu sudah lama menunggu. Mungkin kamu tidak malas. Mungkin kamu juga bukan orang yang bodoh. Tapi ada satu hal, satu perasaan tak terlihat yang telah mencengkeramu diam-diam selama ini. Takut. Takut gagal. Takut ditolak. Takut kehilangan uang. Takut salah memilih. Takut tidak cukup baik. Dan yang paling menyakitkan, takut kalau kamu sebenarnya memang tidak layak untuk sukses. Diam sejenak dan renungkan ini. Sudah berapa banyak peluang yang kamu biarkan lewat hanya karena rasa takut? Berapa banyak ide brilian yang kamu kubur dalam diam? Hanya karena kamu takut orang lain akan menertawakanmu? Sekarang, biarkan aku ceritakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tapi semua orang kaya tahu ini. Rasa takut bukan musuhmu, tapi juga bukan temanmu. Rasa takut adalah ilusi, tapi ia punya kekuatan nyata jika kamu mempercayainya. Lihatlah hidupmu. Setiap kali kamu menunda, itu bukan karena kamu tidak tahu harus apa, tapi karena ada suara kecil di dalam dirimu yang berbisik, "Apa kalau aku gagal? Apa kata orang nanti? Bagaimana kalau aku kehilangan semua?" Suara itu tumbuh dari pengalaman masa lalu, dari trauma, dari kegagalan pertama yang belum kamu sembuhkan, dari kata-kata orang tua, guru, atau lingkunganmu, yang tanpa sadar menanamkan pikiran bahwa kamu tidak cukup, tidak layak, tidak bisa. Dan pikiran itu membentuk realitasmu hari ini. Inilah yang dimengerti oleh orang-orang kaya, dan itulah yang belum kamu ketahui. Rasa takut bisa dikendalikan. Ia bisa diubah menjadi bahan bakar. Orang sukses juga punya rasa takut, tapi mereka belajar berdansa dengannya. Mereka tidak lari. Mereka tidak sembunyi. Mereka menghadapinya. Mereka bicara pada rasa takutnya. "Aku lihat kamu, tapi aku tidak akan berhenti." Karena mereka paham satu prinsip suci dari hukum kehidupan. Rasa takut hanya punya kuasa atas dirimu jika kamu diam. Sekarang, mari kita selami lebih dalam. Pernahkah kamu merasa seperti ada sesuatu yang selalu menahanmu setiap kali kamu mau mulai? Itulah yang disebut oleh Napoleon Hill sebagai hantu ketakutan. Ia bukan nyata, tapi ia hidup di dalam pikiranmu, dan cara satu-satunya untuk membunuh hantu itu adalah dengan menyalakan cahaya keyakinan. Keyakinan pada dirimu sendiri. Keyakinan bahwa kamu diciptakan bukan untuk hidup kecil, bahwa kamu punya hak ilahi untuk menjadi besar selama kamu percaya. Tapi bagaimana memulai jika rasa takut sudah menguasaimu bertahun-tahun? Dengarkan baik-baik. Langkah pertama adalah ini. Kenali rasa takutmu. Tulis namanya. Tatap wajahnya. Apakah kamu takut miskin? Apakah kamu takut tua dan tidak punya warisan? Apakah kamu takut kehilangan orang yang kamu cintai karena kamu gagal memberi cukup? Tulis, lihat, sadari bahwa selama ini ketakutan itu bukan dirimu. Ia hanya pikiran yang kamu rawat terlalu lama. Langkah kedua, ubah ketakutan itu menjadi pernyataan kekuatan. Setiap pagi, ucapkan, "Aku mungkin takut, tapi aku lebih besar dari rasa takutku. Aku mungkin belum punya semua jawaban, tapi aku punya keberanian untuk mulai." Dan ulangi itu, hari demi hari. Inilah yang disebut Napoleon Hill sebagai autosugesti, kekuatan untuk menciptakan kenyataan lewat kata-kata yang kamu ulang pada dirimu sendiri. Bayangkan ini, kamu bangun pagi, jantungmu berdebar, karena hari ini kamu harus mengambil keputusan besar. Di masa lalu, kamu akan lari, tapi hari ini, kamu duduk diam, tarik napas, dan kamu berkata dalam hati, "Aku tidak dikuasai oleh rasa takut. Aku memimpin rasa takutku. Apa yang terjadi,
pikiranmu berubah, energi tubuhmu berubah, dan tindakanmu mengikuti. Disitulah transformasi dimulai. Tuliskan di komentar sekarang. Apa rasa takut terbesar yang masih menahanmu sampai hari ini? Jujur. Karena saat kamu menulisnya, kamu mulai melepaskannya. Sekarang, mari kita bicara soal hal yang lebih dalam. Rasa takut adalah bentuk energi, dan setiap energi bisa diubah. Orang-orang besar belajar mengubah energi takut menjadi energi dorongan. Bagaimana? Dengan makna. Apa makna dari ketakutanmu? Mungkin rasa takut itu hadir untuk menunjukkan impian yang benar-benar penting bagimu. Mungkin rasa takut itu adalah alarm bahwa kamu sedang keluar dari zona nyaman dan masuk ke zona pertumbuhan. Jika kamu belajar melihat rasa takut sebagai petunjuk, bukan penghalang, kamu akan mulai bergerak. Karena kenyataannya, rasa takut bukan tanda untuk berhenti. Rasa takut adalah tanda bahwa kamu sedang dekat dengan sesuatu yang berarti. Dan satu hal lagi, yang para miliarder tahu, yang tidak diajarkan dimanapun, ketakutan terbesar manusia bukan kegagalan, tapi kekuatan sejatinya sendiri. Ya, kamu takut bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu bisa. Karena jauh di dalam dirimu, kamu tahu, jika kamu benar-benar mencoba, kamu akan berhasil. Dan jika kamu berhasil, hidupmu akan berubah selamanya. Itu yang sebenarnya menakutkan. Bukan kegagalan, tapi kesuksesan. Dan sekarang, kamu punya pilihan. Terus diam dan biarkan rasa takutmu memimpin, atau ambil kendali. Tatap rasa takutmu dan katakan, "Aku memilih untuk hidup. Aku memilih untuk maju. Aku memilih untuk bebas." Diam sejenak dan tanyakan ini pada hatimu. Kalau aku tidak takut, apa yang akan aku lakukan hari ini? Jika kamu masih di sini, itu artinya jiwamu siap untuk berubah. Bukan semua orang yang tahan mendengar kebenaran tentang rasa takut. Karena kebenaran itu menusuk, tapi kamu bertahan. Dan itu artinya ada bagian dalam dirimu yang sudah siap menyalakan kekuatan. Sekarang dengarkan baik-baik. Napoleon Hill berkata, apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia bisa dicapai. Tapi dia juga memperingatkan bahwa sebelum kamu bisa mencapainya, kamu akan diuji. Dan ujiannya datang lewat rasa takut. Karena di balik setiap impian besar, ada penjaga gerbang yang bernama ketakutan. Tugasmu bukan melawan, tapi memahami. Bukan menekan rasa takut, tapi melampauinya. Dan untuk melampauinya, kamu butuh faith. Faith bukan hanya percaya pada Tuhan, tapi percaya bahwa kamu diciptakan untuk menang. Bahwa ada kekuatan tak terlihat yang sedang membimbingmu, meskipun kamu belum tahu kemana langkahmu akan berakhir. Diam sejenak. Pikirkan satu momen dalam hidupmu, di mana kamu dulu takut, tapi tetap melangkah. Apa yang terjadi? Kamu bertumbuh, kamu bertambah kuat, kamu mulai percaya bahwa kamu bisa. Itulah faith dalam bentuk paling murni. Dan kamu bisa mengaktifkan faith itu setiap hari. Caranya? Setiap pagi, sebelum dunia mulai berisik, katakan, "Aku percaya. Walau aku tidak lihat jalan, aku tetap berjalan." Itulah bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Dan di dunia orang-orang kaya, ini bukan sekadar motivasi, ini strategi. Mereka tahu bahwa rasa takut hanya bisa dikalahkan dengan tindakan spiritual yang konsisten. Tindakan yang lahir bukan dari logika, tapi dari suara hati. Itulah kenapa kamu butuh tujuan hidup yang jelas. Salah satu alasan kenapa rasa takut menguasaimu adalah karena kamu belum tahu dengan pasti kemana kamu ingin pergi, dan ketika tujuanmu kabur, maka ketakutanmu menjadi komando utama. Sekarang, mari kita ubah itu.
ambil waktu sejenak dan tanyakan dalam hatimu, untuk apa aku benar-benar hidup? Kalau semua uang di dunia bukan masalah, apa yang ingin aku lakukan setiap hari? Tuliskan jawabannya, karena dari situlah kekuatanmu akan muncul. Napoleon Hill menyebut ini sebagai definiteness of purpose, kejelasan tujuan hidup, dan ia berkata, orang yang tahu apa yang dia inginkan akan bergerak lebih cepat dari mereka yang hanya berharap dan menunggu. Jadi, apa yang kamu inginkan? Tuliskan sekarang di komentar. Apa tujuan hidupmu yang paling dalam? Bukan tujuan karena tuntutan, tapi tujuan karena panggilan jiwa. Karena ketika kamu punya tujuan yang kuat, rasa takutmu akan mengecil. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih besar dari ketakutanmu, imajinasimu. Kamu bisa membayangkan hidup yang kamu mau. Kamu bisa melihatnya, merasakannya, bahkan sebelum itu nyata. Dan setiap kali kamu takut, kembalilah ke imajinasi itu. Bayangkan dirimu sudah berhasil. Bayangkan keluargamu tersenyum bangga. Bayangkan kebebasanmu, kedamaianmu, dampak yang kamu berikan ke dunia. Itulah bahan bakar. Itulah alasan. Dan alasan yang kuat akan selalu mengalahkan ketakutan. Sekarang, dengarkan ini. Orang-orang kaya tidak pernah bebas dari rasa takut, tapi mereka tidak membiarkan rasa takut jadi pengemudi. Mereka pakai ketakutan sebagai sinyal, sebagai kompas, sebagai pengingat bahwa mereka sedang bertumbuh. Dan kamu juga bisa. Kamu hanya perlu mulai. Mulai kecil. Ambil satu langkah hari ini, walau gemetar. Kamu takut bicara di depan orang? Mulailah dengan satu video pendek. Kamu takut gagal bisnis? Mulai dengan menjual satu hal yang kamu cintai. Kamu takut ditolak? Coba sekali lagi, dan tahu bahwa penolakan bukan akhir. Karena setiap kali kamu berani, kamu menghancurkan satu lapis ketakutan, dan semakin banyak lapisan yang kamu buka, semakin dekat kamu ke versi dirimu yang paling kuat. Sekarang, mari kita buat keputusan, bukan besok, tapi hari ini. Tutup matamu sebentar. Bayangkan rasa takut yang selalu menghantuimu. Lihat bentuknya. Rasakan keberadaannya. Dan sekarang, ucapkan dalam hati, aku melihatmu, tapi aku tidak tunduk padamu lagi. Tarik napas dalam. Dan bayangkan kamu melangkah maju, melewati ketakutan itu. Apa yang kamu lihat di baliknya? Itulah dirimu yang sejati. Itulah hidup yang menunggumu. Tapi hanya bisa kamu raih jika kamu bersedia melepaskan rasa takut hari ini. Kalau kamu ingin hidupmu berubah, ubah dulu cara kamu menghadapi rasa takutmu. Dan jika video ini menyentuh sesuatu dalam hatimu, bagikan ke seseorang yang kamu sayangi. Mungkin inilah pesan yang selama ini mereka tunggu.